Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita menerima firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Sang Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan yang masih Tuhan karuniakan bagi kami. Di saat ini kami merendahkan hati dan kami memohon supaya kiranya firman-Mu yang akan kami dengar pada saat ini boleh menjadi sebuah pedoman yang mengajari kami untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan harian di hari ini tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus pernah berkata, dan dituliskan di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya bagi Rasul Paulus, Tuhan itu adalah segala-galanya. Tuhan dalam hidup Rasul Paulus adalah seperti sebuah harta yang tak ternilai, tetapi berada di dalam tubuh manusia yang tak bernilai. Tuhan adalah seperti harta yang tak ternilai, tetapi berada di dalam tubuh manusia yang tak bernilai. Bagaikan harta yang diletakkan pada sebuah bejana tanah liat. Demikianlah gambaran Paulus akan keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan sebuah bejana tanah liat, atau katakanlah seperti keramik yang terbuat dari tanah liat, pada umumnya bejana dari tanah liat adalah sebuah benda yang mudah sekali pecah dan hancur. Dan kalau bejana dari tanah liat itu sudah hancur, maka tidak lagi dapat diperbaiki selain dibuang. Demikianlah kehidupan kita. Paulus menggambarkan hidup kita bagaikan bejana tanah liat yang tak berharga, yang rapuh dan mudah sekali hancur. Sedikit ada masalah di hidup ini, kita mudah sekali menyerah dan berputus asa. Begitu pencobaan dari iblis menghampiri hidup kita, berbagai keinginan duniawi ini menawarkan kenikmatan yang sementara bagi kita. Sering sekali kita sulit melawan kenikmatan yang sementara itu. Mengapa bisa demikian? Mengapa kita susah sekali melawan keinginan dunia ini? Karena hidup kita, saudara-saudara,
tak ubahnya seperti bejana tanah liat yang rapuh dan mudah sekali hancur. Tetapi Rasul Paulus berkata, sekalipun hidup kita seperti bejana tanah liat yang rapuh dan mudah sekali hancur, ternyata ada tersimpan harta yang sangat berharga. Harta apakah yang dimaksud Rasul Paulus? Yaitu terang yang bercahaya di dalam hati kita manusia. 2 Korintus 4 ayat 6. Inilah harta yang berharga itu, yang terletak di dalam bejana tanah liat yang rapuh dan mudah sekali hancur, yaitu tubuh kita, hidup kita. Ada harta yang berharga, ada terang yang bercahaya di dalam setiap hati kita. Maka saudara-saudara, terang Kristus itu adalah harta yang berharga dalam hidup kita. Tidak masalah walaupun hidup kita mudah sekali rapuh dan hancur, asalkan terang Kristus tetap bercahaya di dalam hati kita manusia. Asalkan terang Kristus itu tetap menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini yang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi, dan kuasa-Mu kiranya senantiasa membentuk hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyadari siapa kami, Tuhan. Kami bukanlah manusia yang sempurna, tapi kami adalah manusia yang selalu memerlukan campur tangan Tuhan di hidup ini. Hidup kami di sepanjang hari ini, keluarga kami, saudara-saudara kami dimanapun berada, biarlah kiranya kuasa Tuhan yang tetap menyertai kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.